Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat KBP, apa kabar? Sudah lama nih ya kita tidak berbincang-bincang nih masalah kulit. Yang itu sudah lama banget ya kita nggak bincang-bincang nih masalah kulit sama expert di RSKBP. Nah hari ini, siang ini, saya Dr. Siti Ratu Anissa akan berbincang-bincang khusus, akan kolaborasi lagi nih sama dokter kulit hits di RSKBP, yaitu ada Dr. Puspita Sari Dewi, spesialis dermatovenerologi dan estetika, atau Dr. Lita, ya. Dan kita akan bincang-bincang khusus masalah tentang apa sih kiat-kiat khusus nih yang bisa kita lakukan agar kulit tetap glowing selama bulan Ramadan. Saksikan terus ya. Oh iya, jangan lupa saksikan sampai selesai ya, karena kita punya 3 voucher gratis untuk perawatan kulit di N-Klinik Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa kabar nih dok? Selama bulan Ramadan ini kan, ini ya dok ya, kita puasa, menahan haus, menahan lapar, apalagi untuk asupan air pasti kan juga berkurangnya dok seperti biasanya, dan itu pasti akan mempengaruhi kondisi kulit kita nih dok, ya kan, untuk sehari-harinya. Ditambah dengan cuaca saat ini kan juga lumayan terik ya dok, mataharinya. Nah mungkin nanti kita akan bincang-bincang khususnya ya dok ya, untuk tips and trick gitu ya dok, apa yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat KBP semua dan juga sahabat TikTok itu yang baik dilakukan selama bulan Ramadan. Oke dokter, untuk pertanyaan pertama nih dok, kira-kira apa aja sih dok faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita nih dok selama bulan Ramadan? Kan pasti kan yang tadi saya Ratu bilang dok ya, pasti asupan airnya berkurang, ditambah lagi paparan sinar matahari yang begitu terik gitu ya dok, ya bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita nih dok. Apa aja nih dok faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ini? Sebetulnya dokter Ratu, puasa itu sendiri banyak sekali keuntungannya yang kadang-kadang kita tidak sadar. Jadi kadang-kadang kita berpikirnya, nggak mau puasa karena nanti kurang makan, nggak mau puasa karena nanti kurang minum. Ya dok ya. Sebetulnya itu hal yang salah. Badan kita itu membutuhkan waktu kayak untuk pause sebentar. Jadi puasa itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Kita bisa makan sehari mungkin 2 atau 3 kali ya secara normal. Tapi puasa itu memaksa tubuh kita untuk berhenti, untuk stop dulu. Dan ini sebetulnya sesuatu yang amat sangat bagus untuk tubuh kita, dan itu sangat banyak keuntungannya. Gitu. Pertama, dengan puasa itu kita akan mengurangi resiko inflamasi atau resiko radang. Pada kulit kita ini ada beberapa penyakit yang dia akan timbul dikarenakan faktor-faktor radang. Jika radang ini tersebar dalam pembuluh darah, penyakit tersebut akan timbul. Contohnya jerawat. Itu ya, itu yang utama ya dok ya. Itu. Karena kan adanya faktor radang. Lalu juga yang sering juga dialami pasien-pasien kulit itu adalah psoriasis vulgaris. Di mana si kondisi kulitnya tuh jadi dia tebal, kemerahan, berlapis, bersisik tampaknya dari permukaan kulit. Nah itu biasanya disebabkan adanya faktor radang beredar di dalam tubuh. Puasa dapat menekan faktor-faktor radang sehingga salah satunya dapat menekan juga timbulnya breakout atau jerawat tadi. Itu salah satu keuntungan dari puasa sendiri dok. Samping kita khawatir ya gitu, kalau saya kurang minum, kurang makan, tapi ternyata badan kita juga ada butuh masanya untuk dia benar-benar istirahat dulu dari kesibukan. Kesibukan makan, minum itu untuk dia memberi fase dia istirahat sehingga sel-sel radang akan berkurang. Itu yang pertama. Secara alamiah, si puasa ini juga akan menurunkan faktor stres. Itu penting banget ya dok ya. Jelas banget gitu, faktor stres yang ini dia akan menurunkan faktor-faktor stres oksidatif pada seluruh tubuh kita, yang akhirnya sama juga dia akan mengurangi kemungkinan penyakit-penyakit yang akan timbul jika stres oksidatif pada tubuh kita itu tinggi. Salah satunya ya kembali jerawat lagi. Gitu. Oke, jadi masalah utama kulit ya dok ya. Jadi orang-orang yang berjerawat sebenarnya jangan takut dengan puasa ini, justru malah kita ngasih waktu gitu untuk si badannya untuk istirahat dari sel-sel radangnya turun, stres oksidatif turun, sehingga jerawat pun akan lebih tampak membaik.
gitu karena puasa itu sendiri. Lalu juga kita juga akan memberi, saat puasa kita akan memberi waktu usus kita untuk seperti beristirahat ya dok. Dan ini sesuatu yang menguntungkan gitu. Kenapa? Jadi di saat usus tidak katakanlah istirahat ya, dia tidak bergerak aktif seperti halnya kalau kita makan terus kan. Nah kalau usus kita sehat, pasti otomatis akan identik dengan kulit yang sehat juga gitu. Itu kan yang banyak teori-teori yang berkembang sekarang seperti itu. Jadi pola makan sehat untuk usus sehat sehingga kulit kita pun akan tampak sehat. Itu yang didapatkan dari puasa. Lalu juga kita akan mendapatkan kulit yang kenyal karena kadar glukosa saat kita puasa itu otomatis menurun ya dok. Dia lain, berbeda halnya saat kita makan terus di mana asupan glukosa kita kayak loading banyak banget dan ini kekurangannya itu jadi dia akan kalau si glukosanya banyak dia akan menurunkan kolagen. Sementara kalau si glukosa berkurang, kolagennya ini akan meningkat. Terbalik dok. Jadi keuntungannya saat kita berpuasa dengan kadar glukosa yang turun, dia akan merangsang si kolagen untuk produksi lebih banyak. Gitu ya dok. Sehingga kulit kita dengan berpuasa, kulit kita malah akan tampak lebih kenyal gitu. Oke. Dan juga kalau kadar gula kita tinggi itu dengan kita makan terus gitu dok ya, kita khawatir saya nggak mau puasa karena alasannya A, B, C. Itu tuh kita kayak nanamin glukosa terus. Sementara bila kadar glukosa di dalam darah kita ini tinggi, itu tuh dia kekurangannya itu dia akan memicu faktor-faktor stres kan dok. Dan dia juga akan berujung kepada aging atau penuaan yang lebih cepat. Waduh, nah, itu sekarang ini harus diperhatikan ya dok. Pasti hal itu dihindari oleh semua orang. Iya banget dok. Jangan takut bahwa kita pikir kalau saya nggak makan nanti saya aging. Nah, itu terbalik banget. Keadaannya sebetulnya terjadi adalah saat kita puasa kita memberi istirahat dan banyak sekali hal-hal yang menguntungkan yang kita dapatkan. Salah satunya kita lowering, kita menurunkan kemungkinan aging ya. Dengan berpuasa tadi. Ya. Makanya dok banyak sekali maksudnya arahan dari dokter-dokter kulit gitu ya dok. Kalau misalnya memang kalau ada masalah di kulit itu lebih baik konsumsi gulanya itu diturunin gitu ya. Mungkin orang-orang pada nggak bisa makan coklat dong, nggak bisa makan es krim atau yang cake yang lucu-lucu enak-enak pasti gitu masih ya, bisa, tapi mungkin ya dibatasi ya dok. Misalnya biasanya 1 bar sehari. Jadi 1 bar per minggu gitu ya. Jadi ya pasti masih tetap bisa, cuman karena mau nggak mau saat kita puasa kita otomatis tidak makan hal tersebut di siang hari kan. Dok. Nah itu semua mengurangi kecenderungan kita kadar glukosanya tinggi gitu. Jadi masih aman kan, karena kalau misalnya nggak ada puasa kah dok ya kan saya mau nggak makan ini gitu ya, tapi terus pas ngeliat mau deh 1 ya kan, mau deh 1. Tapi dengan kondisi puasa mau nggak mau kita kayak disetir untuk tidak, itu semua tidak masuk ke dalam mulut kan. Iya dok, jadi ditahan ya dok ya gitu. Jadi untuk apa misalnya kayak kita pakai skincare anti aging, tapi kalau misalnya makannya masih kebanyakan gula ya sama aja dok. Juga malah ya agingnya malah lebih cepet kan dok dengan kadar gula. Oke sih dokter. Terus dokter kalau misalnya tadi kan dokter udah bilang ya dok, kalau puasa itu benar-benar baik untuk tubuh kita ya dok ya, terutama juga buat kulit gitu ya dok ya. Kira-kira dok kan itu hal positif ya dok. Nah ada nggak sih dok hal negatifnya gitu? Hal kecil atau misalnya contoh salah satu aja lah dok yang bisa mempengaruhi puasa sama belum puasa. Yang dapat mempengaruhi kulit ya jika puasa tersebut tidak dilakukan dengan tepat, dengan benar dok. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sahur kan dok. Ada kebaikan di situ. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita input sebelum kita melakukan puasa tadi gitu. Tidak ada asupan makanan, tapi diganti dengan sahur. Makanya ada nilai kebaikan saat sahur. Nah, yang tidak tepat, tidak benar itu adalah kita tidak melakukan sahur dengan benar. Atau kita menyia-nyiakan waktu kita saat berbuka dok dengan makanan-makanan yang tidak kita perlukan. Kembali lagi tadi yang kadar gulanya tinggi gitu kan. Atau kita kurang minuman. Jadi ya itu jika puasa kita tidak terhidrasi dengan benar, kita nggak minum air yang cukup. Atau kita minum sih banyak tapi
kandungannya gula atau Nah, soda. iya, Dok. Ya, sama aja Nah, dong ya, itu, Dok. nah itu kerugian yang sebetulnya mungkin beberapa orang tidak sadar. Oh emang nggak boleh ya? Itu tadi kembali kita tidak membutuhkan gula sebanyak itu, Iya, gitu. Dok. Jadi hidrasi cukup dengan air mineral kan, Iya, Dok, Dok. gitu. Air teh oke lah gitu. Terus buah-buahan, sayur-sayuran, tentunya kan kita sangat membutuhkan itu, gitu. Dimana kala jadi nanti saat kita berpuasa selama sekian jam itu ya sudah ada cadangannya di tubuh kita, gitu. Terutama air minum ya. Oke, Dokter. Baik, kalau belum puasa itu ya, Dok, kalau berbuka pasti identiknya satu dengan yang manis-manis kayak kolak, biji salak ya, Dok. Bener. Atau enggak kayak yang goreng-goreng ya, Dok ya. Waduh, itu Dok susah dihindari. Ya, Dok ya, itu juga berpengaruh juga, Dok Tradisi ya. orang kita itu untuk makan gorengan ya, Dok. Iya, Dan Dok, itu minyak ya, Dok ya. Ya itu, jadi sebetulnya memang sebaiknya nih ibu-ibu yang ada di rumah ya sebaiknya melatih agar dia bisa berdisiplin, tidak mengajarkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Oh, jadi udah Mungkin dari sejak dini ya, Dok ya. jadi mungkin kita terbiasa makan gorengan karena kita melihat kan teman-teman kita atau orang tua kita, om tante kita biasa makan itu tuh gitu. Jadi kayaknya it's a must, kayaknya mesti banget tuh menu gorengan harus ada, padahal ya kita tidak membutuhkan minyak sebanyak itu juga gitu. Kalau kan kita harus lihat untung ruginya, Dok ya, mana lebih menguntungkan. Kalau tidak makan gorengan ya pasti lebih menguntungkan tidak makan gorengan. Kita pilih makanan lain yang juga mengenyangkan namun lebih sehat. Betul sekali, Dokter. Apalagi kan kalau belum puasa tuh kayak udah kenyang di awal dengan takjil ya, Dok ya, gitu kan. Jadi untuk makanan berat di akhir itu kadang kayak nanti deh kenyang gitu kadang. Nah, padahal yang urgent tuh yang di situ ya, Dok kan, ya, yang utamanya, Dok. Sehat, tumis-tumis sayurnya di situ kan. Iya, Dok. Malah kita ya habis waktu dengan yang manis ini kan. Iya, yang terlalu banyak gulanya, kemudian minyaknya gitu ya. Nah, jadi nih air sirup 3 gelas gitu. Iya, Dok ya, yang menyegarkan banget ya, Dok ya, gitu. Padahal air putih juga menyegarkan ya, Dok. Menyegarkan justru. Dan sel-sel kita tuh dikasih minum ya dengan air mineral yang cukup gitu. Dia sangat-sangat terhidrasi di level sel gitu. Cuman kita kan kadang nggak sadar. Pengennya ini nih. Negeri tenggorokan dulu ya, Dok. Terpuaskan yang di sini kita nggak sadar. Yang sel-sel seluruh tubuhnya kita juga membutuhkan yang lain gitu, bukan hanya gula. Bener ya, Dok ya. Nah ini sahabat-sahabat KBP, jadi sama bulan puasa itu tetap harus menjaga kesehatan baik dari segalanya ya, Dok ya, gitu. Tidak hanya kalau buka puasa itu yang mengenyangkan atau hanya karena lapar mata, pengen yang manis-manis ya, Dok ya, pengen yang dikumpulin semua dari zuhur ya. Udah war takjil gitu ya, udah dijejer semuanya, mau itu kolak, biji salak, apalagi ya, Dok ya, mutiara ya, Dok ya, gorengan-gorengan emang itu sedep banget ibu-ibu. Tapi ya balik lagi gitu, tubuh kita tuh nggak butuh sebanyak itu ya, Dok ya. Ya dibatasi lah dalam gitu. jumlah yang cukup, secukupnya. Secukupnya. Pasti tentu boleh ya. Jadi bukannya tidak boleh ya sahabat-sahabat KBP, tapi mungkin lebih dibatasi aja gitu ya. Misalnya gorengan hanya 1 atau 2 gitu ya, Dok ya. Kemudian atau misalnya kalau sudah gorengan tidak usah makan boleh manis. Ya, gorengan. Gimana ya, Dok? Gimana ya sahabat KBP, masih boleh nggak nih? Jadi semua dibatasi, kemudian diutamakan untuk minuman-minumannya itu minuman air mineral saja ya, Dok ya, gitu ya, yang cukup gitu. Jangan yang terlalu tinggi kadar gulanya, karena tadi dokter kita sudah bilang kadar gula yang tinggi dan juga terlalu banyak makan yang sifatnya berminyak ya, Dok ya, itu dapat mengganggu kesehatan tubuh kita, terutama di bagian kulit gitu. Oke deh sahabat-sahabat KBP. Nah, dokter, kemudian ada nggak sih, Dok, nih tips and trik khusus untuk merawat kulit nih agar tetap glowing, agar tetap kenyal selama bulan puasa? Karena kan orang-orang mungkin takutnya bulan puasa saya kurang minum, saya kena terik matahari, saya takutnya kulitnya kering banget nih gitu, takutnya bersisik nih. Nah, gimana, Dok, biar kulit tetap glowing dan juga kenyal selama bulan puasa? Jadi sebetulnya kita tetap mengadaptasi kebiasaan kita sehari-hari ya, Dok. Dari mulai pemilihan sabun untuk mandi, tentunya kita jangan pilih sabun-sabun yang cenderung mengeringkan kulit. Selalu gunakan sabun-sabun yang melembabkan kulit. Dan mungkin ini banyak yang tidak diketahui oleh orang banyak, bahwa kita sebetulnya tidak lebih
harusnya kita lebih mementingkan menggunakan sabun yang mengandung kadar pelembab yang tinggi. Oh Gitu. Oke. Cirinya apa sih sabun dengan kadar pelembab yang tinggi? Biasanya setelah selesai kita mandi dok, udah selesai itu saat kita bilas kulit kita masih sangat terasa licin gitu, kayak slippery kayak. Nah itu sebetulnya bagus sekali untuk kesehatan kulit kita. Karena artinya itu kulit kita cukup lembab ya, cukup lembab posisinya dan tidak kering. Kalau seperti itu bukan kotor dok. Kadang ada yang aduh kok masih licin sih, masih belum keset nggak nih betah, gitu ya dok ya. terus sama mereka digosok lagi, dibilas lagi sampai kulitnya keset. Ya itu dok. satu kesalahan besar karena apa? Dia membuang sesuatu yang diperlukan oleh kulit. Si pelembab itu tadi yang kita dapatkan dari sabun saat kita mandi. Kalau dapat sabun seperti itu, pertahanin. Itu yang bagus untuk kulit kita. Dengan begitu kita akan membantu kulit kita tetap terhidrasi. Itu yang pertama dok. Dan setelah selesai mandi, kalau andukan jangan digosok kencang. Cukup ditep-tep dan kayak kulit kita masih agak lembab, segera pakai pelembab. Gitu. Jadi pemakaian pelembab juga itu penting selama bulan puasa gitu. Karena dia akan tetap membantu kulit kita tetap terhidrasi, sehingga akan tidak mudah kering ya dok, tidak akan mudah dry out. Jadi akan tetap kenyal ya dok ya selama bulan puasa dok ya. Jadi pemilihan sabun itu sebenarnya penting ya dok ya. Penting, gitu ya, penting banget untuk dok. selama Dan bulan ini puasa kadang-kadang ini. orang kayak sabun apa aja deh yang Iya ada dok, gitu malah kan. orang kadang kayak nggak notice dan gak kayak udahlah gitu ya. Yang penting mah sabun bersih gitu ya. Yang gitu, penting dok. keset. Nah Iya, itu salah, itu keset itu bukan bersih ya, malah cenderung kering. Jadi kerugiannya apa? Kalau kulit kita kering ya nggak nyaman ya dok. Iya dok. Nggak nyaman. Kadang-kadang kayak ketarik-tarik gitu betul, ya dok ya kayak rasanya dok ya. Kayak stiff kan, ketarik-tarik. Iya, sebenarnya secara tidak sadar saat kita membiarkan kulit kita kering, di saat yang sama kita mempercepat proses aging. Gitu dok. Jadi makanya balik lagi ya dok. Selalu lembab ya, selalu lembab. Itu lembab lebih sehat ketimbang kering. Oke dokter, berarti memang dari pemilihan sabunnya, cara kita meringkan badan dan istilahnya apa ya, dan pemilihan pelembab itu ya dok, itu juga penting ya dok selama bulan Ramadan ya dok sangat, ya. sangat penting sekali. Nah berarti ini sahabat-sahabat KBP ada tips lagi nih yang menarik banget ya buat kita semua, buat kita coba. Itu adalah pemilihan sabun yang melembabkan itu sangat membantu untuk menghidrasi kulit kita, untuk menjaga kulit kita untuk tetap lembab selama bulan puasa. Kemudian itu ya dok ya, pada menggosokkan pelembab dan juga waktu menggosokkan handuk ya dok ya, itu jangan kencang-kencang ya dok ya. Betul, gitu. Betul. Jadi jangan terlalu kencang karena kalau nanti habis mandi, dibersihkan, diseka, itu jangan terlalu kencang, kulit masih lembab, langsung kita pakai kan pelembab badan ya dok ya, agar ke seluruh tubuh gitu. Jadi kadang orang cuma pakai di tangan aja deh gitu ya dok ya, cuma pakai di kaki aja deh gitu kan ya. Padahal sebenarnya kulit itu kan sebadan ya dok ya, jadi sebadan badan yang dipakein ya sahabat-sahabat KBP. Jadi jangan lupa ya, ini jangan cuma di tangan doang nih ibu-ibu ya. Oke dokter, kemudian nih dok, kira-kira ada nggak sih dok produk atau perawatan kulit yang bisa dilakukan di klinik ya dok ya, yang bisa kita terapkan selama bulan Ramadan dok untuk menjaga kulit tetap sehat dan juga tetap lembab. Oke, tentunya banyak sekali ya dokter. Itu sama prinsipnya sama seperti kita saat mandi, pemilihan sabunnya tepat, pemilihan pelembab yang tepat itu bisa membantu banget. Nah untuk kasusnya khususnya di wajah, yang pasti concern kita ya sangat-sangat perhatian nomor satu. Karena kan kita kalau jumpa orang si A, si B, si C dari wajah ya dok. Nah banyak sekali treatment yang bisa dilakukan dok. Dari mulai sebenarnya perawatan yang sehari-hari sama. Prinsipnya sama seperti badan, wajah kita pun memerlukan pelembab. Dan jangan lupa sunscreen. Nah utama itu mah ya. Tetap itu ya. Jadi itu juga akan membantu kulit kita supaya memang nggak akan kerasa sekarang ya dok. Hasil itu sekarang pakai sunscreen, sekarang enggak. Sunscreen itu seperti kita deposito jangka panjang ya dok ya. Jangka panjang. Mungkin baru akan terasa hasilnya kalau kita rajin pakai sunscreen itu dalam beberapa tahun ke depan dok. Oh iya ya, saya nggak mudah timbul kerutan seperti halnya mereka yang tidak mau pakai sunscreen dari usia masih muda. Remaja ya dok seperti itu. Dan setelah itu pelembab ya dok ya, pasti pelembab. Krim malam pun dapat membantu dok untuk regenerasi kulit kita gitu. Dan krim-krim malam yang
ada krim-krim malam yang juga dia akan membantu untuk melembabkan pada kadar-kadar kulit yang biasanya pada orang-orang yang udah premenopause ya dok, atau sudah menopause, itu biasanya kelembaban kulit secara alamiah sangat-sangat berkurang. Sehingga kita butuh ada tambahan dari luar menggunakan pelembab. Dan itu sangat-sangat tepat karena kita akan kayak menambal kekurangan yang secara alamiah itu berkurang dengan menggunakan pelembab. Krim-krim malam itu juga dapat menolong. Gitu. Oke dokter, jadi memang penting banget ya dok ya pemakaian pelembab sehari-hari, kemudian sunscreen, apalagi untuk sahabat-sahabat KBP yang mungkin sudah memasuki usia premenopause atau menopause ya dok ya, dimana sebenarnya fungsi tubuh juga sudah mulai menurun ya dok. Salah satunya adalah kolagen dalam tubuh ya dok ya, gitu, kelembapan dalam tubuh juga menurun, sehingga perlu nih tambahan dari luar ya dok ya, baik itu bisa pelembab, sunscreen maupun perawatan-perawatan kulit yang dapat dilakukan di klinik kecantikan. Oke dokter, untuk perawatan-perawatan kulit nih dok di klinik, apa saja nih dok yang bisa dilakukan sama sahabat-sahabat KBP selama bulan Ramadan? Karena kan kadang ada emang bulan Ramadan boleh ya perawatan kulit. Nah itu dok, kira-kira apa aja nih dok yang bisa dilakukan? Banyak sekali treatment yang dapat dilakukan di klinik ya dok selama bulan puasa, walaupun itu kita sedang berpuasa. Kayak misalnya facial itu nggak bikin batal kan dok, kan ada yang dimakan. Treatment lain ada seperti hydrofacial, kita bisa treatment sinar, IPL, laser, seperti itu semuanya masih tetap bisa dikerjakan dok. Terus udah gitu yang mungkin menguntungkan itu adalah skin booster ya dok ya, yang sekarang lagi hits ya dok ya, skin booster nih emang sahabat-sahabat KBP nih ya. Tentunya pasti boleh banget dok itu dilakukan walaupun kita sedang berpuasa. Gitu. Jadi skin booster boleh ya dok ya, boleh. Kita lakukan treatment skin booster selama bulan puasa dok ya. Karena itu tidak masuk melalui rongga mulut kan, atau rongga-rongga tubuh lainnya. Targetnya adalah kita seperti skin booster itu sebetulnya dia memasukkan pelembab dengan suntik. Gitu. Dok. Sebetulnya kita menggunakan sama juga kayak pakai pelembab, hanya kita memposisikannya dia tuh masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam. Sehingga dengan demikian dia akan bertahan lebih lama di permukaan kulit dan hasilnya pun tentunya menyenangkan ya dok. Gitu, kulit kita akan tampak lebih sehat, lebih lembab, lebih kenyal, unyu-unyu. Dan hampir 99,9% pasien yang sudah dilakukan skin booster nggak ada yang nyesel sih dok. Iya dok, itu lagi ya dok. Karena dia merasa ternyata kulit saya tuh kayak bisa balik beberapa tahun yang lalu ya gitu. Terasa banget itu sih dok. Ya ampun, ternyata kulit saya bisa sekenyal ini lagi gitu kan. Which is mungkin dengan pemakaian pelembab oles bagus, tetapi dia tidak akan secepat dan sekuat saat kita skin booster ya dok, karena kan itu disuntikan. Iya dok. Gitu. Yang masalahnya lagi hits ya sahabat-sahabat KBP itu adalah skin booster gitu kan ya dok ya. Dan itu terlihat sekali dok, kalau habis skin booster itu dalam beberapa hari muka tuh kayak aduh ya Allah nastar ya dok ya. Amazing ya, amazing ya dok ya, udah kayak nastar lebaran, kinclong ya dok ya gitu kan ya. Udah bener kelihatannya kinclong, terus lembab gitu, seger, pede ya dok ya. Muda, udah. Iya, jadi kayak ngerasa ngaca mulu bawaannya dok ya gitu. Kalau nggak make up juga kelihatannya kayak cantik banget gitu. Nah makanya penting banget nih sahabat-sahabat KBP mungkin bisa nih dicoba treatment yang saat ini sedang tren ya dok ya, yaitu skin booster, dimana itu akan mengembalikan kekenyalan ya dok ya, dan kesehatan kulit kita. Bukannya pakai pelembab itu tidak memberikan efek ya dok ya, cuma memang kalau skin booster itu efeknya mungkin lebih cepat ya dok ya, lebih unggul, lebih kuat gitu kan, lebih lama. Jadi boleh nih dicoba sahabat-sahabat KBP, boleh nih coba di klinik. Iya, oke dokter. Kemudian dokter, ada nggak sih dok yang kebiasaan-kebiasaan nih di bulan puasa yang tadi selain makanan dok ya, yang harus dihindari untuk tetap menjaga elastisitas dan kesehatan kulit kita dokter selama bulan Ramadan? Ya tentunya seperti olahraga fisik yang terlalu berat ya dok ya, jelas itu harus kita hindari karena kerugiannya kita akan cepat kehilangan cairan gitu dengan aktivitas-aktivitas yang berat. Jadi olahraga tetap boleh dong, pasti tetap bisa kita lakukan, tapi dalam taraf yang tidak berat. Iya dokter, benar. Berenang masih boleh loh dok, itu tidak membatalkan puasa, asal kita nggak minum ya. Ketahuan dong.
haus 1 glok. Iya. Batal. Jadi masih tetap boleh olahraga jalan kaki, lari kecil itu sebenarnya yang ya kita sendiri yang bisa mengatur kapan kita harus stop gitu. Iya, Jangan dipaksakan gitu kan, karena dipaksakan nanti lelah ya dok, Iya, lelah iya. hidrasi sementara kita masih ada berapa jam ke depan tanpa cairan, tanpa Iya. makanan gitu. Jadi ya kita pilih olahraga yang tidak memberatkan tubuh kita. Dan jangan lupa mungkin dibantu dengan tidur siang ya dok. Itu juga itu ya, ngebantu tubuh kita untuk kayak ngasih waktu tubuh untuk istirahat dan untuk kayak menambah ngeboost energi gitu dok saat kita tidur siang tadi. Ya. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat KBP nih mungkin selama bulan Ramadan ini masih ada waktu untuk beristirahat di siang hari, mungkin bisa benar kata dokter Nita, bisa digunakan untuk beristirahat ya dok ya, untuk tidur siang agar menjaga energinya tetap baik, tetap bagus sehingga ke kulit juga tetap glowing ya dok ya. Oke dokter. Nah dokter, ini kan kita punya ini ya dok ya, hadiah ya dok ya buat sahabat-sahabat KBP ya dok ya. Untuk sahabat-sahabat KBP dan sahabat TikTok nih, kalau memang ada yang mau tanya ke dokter Nita tentang gimana sih dok cara menjaga kesehatan kulit yang mungkin tadi pada saat paparan, aduh sebenarnya saya pengen nanya nih gitu. Bisa nggak ya? Bisa banget nih ya. Pokoknya siapapun sahabat-sahabat TikTok yang bertanya sama dokter Nita, untuk 3 orang akan mendapatkan voucher perawatan gratis di N-Clinic Rumah Sakit Raya Bakti Pratiwi. Oke. Ya, Mbak Wita, kira-kira ada nggak nih pertanyaan dari sahabat-sahabat TikTok nih? Ada nih dok, dari Titin Supriyatin. Oke, ya apa nih pertanyaannya nih? Izin tanya dok, untuk jenis kulit kering tangan dan kaki, baiknya pakai SPF berapa ya dok apabila bekerjanya di ruang ber-AC? Oke. Dan kiri apply-nya setiap berapa jam sekali ya dok? Oke, dokter. Oke. Mbak Titin ya, Mbak Titin terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau memang untuk kulit tangan dan kaki yang kering, mungkin kita harus lihat dulu ya apa yang membuat hanya kulit tangan dan kaki kita yang kering. Apakah karena faktor pekerjaan kita, misalnya kita sering kontak sama air, kontak sama sabun berulang kali, cuci tangan misalnya, kontak dengan sabun. Nah, hal-hal ini yang membuat kita mungkin tangannya atau kakinya jadi cenderung lebih kering dibandingkan dengan area tubuh kita yang lain. Nah, berarti yang harus kita hindari adalah terlalu sering mencuci tangan gitu, atau misalnya terlalu sering kontak sama cairan-cairan kimia, dok. Itu juga kan bisa membuat kulit kita kering. Maka gunakanlah sarung tangan gitu untuk menghindari kontak langsung dengan cairan tadi. Nah, kalau kita udah tahu nih pencetusnya apa, penyebabnya apa, dan kita sudah menghindari tapi tetap masih kering tangannya, sebaiknya kita selalu gunakan pelembab. Pelembab itu seperti tadi kayak dari habis mandi, kemudian sabunnya yang melembabkan, selalu pakai pelembab setelah selesai mandi. Dan tadi pertanyaannya adalah kapan untuk memakai sunscreen. Iya dokter. Ya penggunaan sunscreen tentunya masih tetap ya kita gunakan, tapi harus mendahulukan pelembab tadi. Setelah selesai pelembab baru kita menggunakan sunscreen. Nah, kapan, pertanyaannya berikutnya adalah kapan reapply sunscreen? Secara teori memang reapply sunscreen itu dalam 2 jam ya dok. Teori, teoretically, tapi pada kenyataannya karena kita juga sibuk kerja ya dok. Iya dok, kadang kelupaan harus reapply gitu ya. kayaknya. Oke. Setidaknya kita mencoba di aplikasi ulang saat kita sudah selesai wudhu di siang hari. Setidaknya seperti itu. Jadi saat kita wudhu itu kan udah luntur ya dok, udah keringetan, udah luntur, kita wudhu juga. Nah itu kita bisa reapply. Gitu. Jadi setiap habis wudhu ya dok ya. Untuk di daerah kita SPF yang mencukup 30 udah mencukupi sih dok. Gitu 30 mencukupi. Asal olesnya tebal. Oke. Dan kalau mau pakai sunscreen itu bukan pas mau berangkat langsung pakai sunscreen. Tapi kayak misalnya kira-kira setengah jam nih, kita jam 7 mau keluar rumah, berarti setengah 7 harus udah di aplikasi. Kita kasih waktu dulu si obatnya itu untuk nyerap dulu ke kulit kita. Baru kita bisa aktivitas ketemu sama sinar matahari ya dok ya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu ya dok ya. Kapan saja sebenarnya kita bisa reapply sunscreen. Memang secara teori tadi 2 jam ya dok ya. Cuma kan kayak kalau tiap 2 jam ya Allah ini banget ya dok ya. Kerjaannya nggak selesai ya dok.
Nah, jadi memang bisa diaplikasikannya mungkin setelah kita habis berwudu ya dok ya, di siang hari bisa di-apply lagi nih Mbak Titin sunscreen-nya gitu ya. Kemudian untuk pemilihan SPF-nya juga sebenarnya untuk di Indonesia sendiri tadi 30 sudah cukup ya dok ya? Oke, jadi nggak apa-apa nih sebenarnya boleh yang 30 atau 50 nggak apa-apa ya dok ya. Cuma kalau misalnya minimal 30 itu sudah mencukupi untuk menjaga kulit kita dari sinar UV matahari. Oke deh. Ada lagi nggak nih Mbak Wita? Ada lagi nih dok, nanya kedua ya dok. Dok izin tanya, bagaimana menghilangkan bekas jerawat dengan cepat? Oke, ini dari siapa dulu nih? Dari 6046, pakai kode ya dok. Aduh Mbak 6046, namanya siapa berangkas. ini ya? Ini udah kayak kode PIN ATM ya dok ya? Oke dokter, nih mungkin ini adalah masalah yang banyak ya dok ya dikeluhkan oleh orang-orang gitu, terutama wanita ya dok, karena kan bisa apalagi kalau di wajah ya dok, itu kan mempengaruhi penampilan bekas sekali jerawat ya dok itu ya. kan jerawatnya udah nggak ada tapi bekasnya itu Nah, bikin stres juga sih kadang-kadang. ya dok. Nah, kira-kira apa nih dok yang bisa dilakukan sama sahabat-sahabat KBP dan sobat-sobat TikTok yang mempunyai masalah bekas jerawat ini? Oke. Jadi sebetulnya bekas jerawat yang lama hilang itu faktor bawaan ya dok. Oke dokter. Kenapa bisa ada bekas-bekas hitam jerawat itu? Karena sebetulnya itu adalah hemosiderin. Jadi waktu kita mengalami jerawat itu faktor-faktor radang tuh ngumpul dok di area jerawat tadi. Saat dia mengempes jerawatnya membaik itu akan tersisa yang hemosiderin tadi. Sebetulnya sih warnanya kebiruan, tapi tampak dari permukaan jadi kayak hitam, hitam gitu. Nah, kenapa kok ada orang-orang yang cepat hilang, ada orang yang lama hilang? Nah, itu faktor genetik berperan, jadi turunan. Dan biasanya juga pada orang-orang yang kulitnya lebih kering, dia itu cenderung lebih lama dok penyembuhan lukanya, lebih lama untuk hilang si hitam-hitamnya dibandingkan mereka yang selalu menjaga kelembaban kulit. Gitu. Nah balik lagi, berarti kalau memang jerawatnya sudah terkontrol tapi masih banyak bekas, mungkin kita bisa bantu dengan menggunakan pelembab yang tepat tentunya ya untuk orang-orang yang cenderung punya jerawat gitu, memiliki jerawat. Dan balik lagi dok tadi, skin booster itu bisa menolong. Wah. Balik lagi ke skin booster ya dok ya. Jadi sepenting itu dan seberpengaruh itu skin booster ya sobat-sobat TikTok KBP nih. Jadi kalau memang sobat-sobat TikTok berminat banget nih untuk skin booster, boleh banget daftar ke N-Clinic ya. Iya. Oke dokter, mau tanya dok, sebenarnya ada nggak sih dok bedanya treatment untuk menghilangkan bekas jerawat di wajah, atau mungkin ada juga orang-orang yang punya masalah jerawat di tubuh lain. Contohnya maaf ya dok, kayak di bagian punggung gitu ya dok ya. Beda nggak sih dok itu untuk perawatannya untuk menghilangkan bekas-bekasnya dok? Sebetulnya kalau lebih mudah yang di area punggung dan maksudnya tertutup ya dok, karena kita bisa lebih agresif memberikan racikannya, bisa lebih kuat. Sebenarnya kalau di wajah kan kalau kita terlalu kuat nanti pengelupasannya banyak gitu, itu kurang menguntungkan untuk beberapa orang, dia nggak suka gitu dengan kondisi seperti itu. Untuk di dada dan punggung biasanya sih akan lebih cepat dok, gitu. Tapi tetap prinsipnya kita selalu menjaga kelembaban kulit dengan tepat. Itu akan membantu mempercepat menghilangkan bekas-bekas kehitamannya. Oke dok. Nah dok, kalau misalnya nih orang-orang yang bilang, oh kalau gitu apa saya harus sering mandi ya dok ya biar kelembapannya tetap terjaga. Nah kalau itu berpengaruh nggak tuh dok? Sering mandi justru bukannya menjaga kelembapan, malah dia menghilangkan kelembaban itu sendiri, karena cukup sehari 2 kali saja yang badan kita itu kontak dengan air dan sabun ya saat mandi gitu, karena semakin sering kita mandi, semakin sering kulit kita kontak dengan air dan sabun, makin hilang tuh bakteri-bakteri yang ada di permukaan kulit, yang salah satu fungsinya itu untuk menjaga kelembaban kulitnya dok. Jadi terhapus, nanti barrier kulitnya rusak gitu ya, mengganggu bakteri-bakteri flora-flora normal yang harusnya ada di permukaan kulit, jadi kita hapus, efeknya malah jadi kulitnya kering gitu. Jadi menjaga kelembaban itu bukan dengan sering mandi,
tapi dengan menggunakan pelembab yang tepat, memilih sabun yang tepat dan menggunakan pelembab Pelembab yang dengan tepat ya, Dok, ya? dengan benar. Oke, baik nih Mbak. Jadi tadi udah terjawab ya sama Dokter Nita. Jadi untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat itu sebenarnya memang salah satu faktornya genetik ya, Dok ya. Cuma selain genetik, kita juga bisa melakukan beberapa treatment khusus gitu, seperti tadi pemilihan pelembab yang tepat ya, terus yang menjaga agar skin barrier wajah kita, tubuh kita itu baik, sehingga untuk menghilangkan bekas-bekas jadi cepat ya, Dok ya. Nah, apabila nih sahabat-sahabat KBP itu mempunyai masalah jerawat nggak hanya di wajah tapi di punggung, itu dengan kita sering-sering mandi juga sebenarnya malah kurang baik ya, Dok ya. Gitu, cukupnya hanya sehari 2 kali saja. Dan jangan lupa pemilihan pelembab yang tepat itu mempengaruhi untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Oke, ini satu lagi ya, Dok ya, satu kesempatan terakhir nih. Masih ada yang bertanya. Masih ada yang bertanya, Dok ya. Banyak kayaknya nanya ya. Dari Dok, nanya kerja nih Dok. Oke. Dari Aisri 2. Oke. Dok, punten. Kalau selama berpuasa, kecukupan air itu berapa liter per hari agar kulit tetap sehat? Oke, Dokter. Nah, ini nih yang utama ya, Dok ya, sebenarnya tadi yang kita bahas ya, Dok ya. Kecukupan air mineral yang kita konsumsi agar kulit tetap sehat dan tetap kenyal nih, Dok. Kira-kira berapa nih, Dok? Pada prinsipnya saat kita kondisi berpuasa ataupun tidak berpuasa sama ya, Dok. Oke, Dokter. 2 liter per hari pada yang fungsi ginjalnya normal. Tetap seperti itu, pada prinsipnya tetap sama. Cuman kita mungkin bisa membaginya karena kan kita tidak minum di siang hari, kita bisa membaginya saat kita buka puasa. Buka puasa itu segelas minuman dulu, terus sudah tajil, makan, sholat makan, lalu kita minum lagi, Dok. Nanti di tengah-tengah itu sudah taraweh mungkin, Dok, kita minum segelas lagi. Atau mungkin kalau kita taraweh ke masjid kita bisa bawa botol minum ya, Dok ya. Bawa botol minum, saat kita haus kita tetap menghidrasi gitu. Nanti sebelum minum 1 kali lagi gitu, ngebagi-baginya tuh gitu, Dok. Jadi tetap kita bisa dapat 8 gelas dalam sehari. Hanya pada saat kita buka puasa dan sahur gitu. Nanti pas sahur bangun tidur minum lagi gitu. Jadi kita mengaturnya tetap bisa cukup ya, Dok ya, asupan air minumnya. Jadi bulan puasa tuh tidak mempengaruhi konsumsi air mineral ya, Dok ya, gitu. Malah sebenarnya bagaimana kita mengaturnya, Dok ya, mengatur dengan baik agar semuanya tetap bisa tercukupi ya, Dok ya. Mungkin bisa seperti kayak kan minimal 2 liter ya, Dok ya, gitu untuk yang ginjalnya sehat. Kita bisa pakai botol minum yang langsung 2 liter ya, Dok ya. Jadi biar sekalian langsung kita tahu bagi-bagi. 2 liter berat tapi, Dok. Dibagi-bagi ya, Dok ya. Angkat gentong. Ya, jadi mungkin bisa diukurnya seperti itu, tapi dibagi-bagi ya, sahabat-sahabat KBP, jangan 2 liter tenggak langsung udah kayak sapi gelonggong ya, Dok ya. Ya ada kembung duluan ya, Dok. Jadi ya Mbak Ai ya tadi ya, Mbak Wita ya gitu. Jadi memang tetap 2 liter per hari dengan diatur sedemikian rupa agar semua tercukupi selama kita buka puasa hingga nanti waktunya sahur dan sampai imsak gitu ya. Nah, oke, Dokternya sudah 3 pertanyaan nih, Dok. Tapi kira-kira masih ada nanya lagi apa udah? Udah ya. Sudah cukup ya, Dok ya. Sudah 3 ya, Dok. Alhamdulillah nih. Selamat ya buat yang mendapatkan voucher untuk. Ditunggu nih kedatangannya buat 3 orang yang beruntung KN Klinik Rumah Sakit Tria Bakti Pratiwi. Oke, Dokter. Kira-kira ada nggak nih, Dok, hal-hal yang sebagai penutup nih, Dok, yang bisa kita highlight untuk menjaga kulit tetap glowing sama bulan puasa? Jadi jangan ragu ya, jangan khawatir untuk berpuasa apapun kondisi kita, karena puasa ini banyak sekali keuntungannya, Dok, untuk kulit kita, seperti yang tadi sudah kita bicarakan ya, yaitu mengurangi radang, mengurangi faktor stres, dia juga bisa membantu menurunkan kadar gula darah, sehingga dengan ini kolagen akan meningkat dan memperlambat penuaan dari kulit sendiri gitu. Dan jangan salah bahwa sebetulnya pada kondisi puasa pun kulit kita tetap terjaga kenyal gitu, kenyal dan sehat. Siap, Dokter. Jadi kalau misalnya terangkum, pokoknya sahabat-sahabat KBP nih jangan takut, jangan ragu, kira-kira kulit saya ini akan bermasalah sama bulan puasa. Nah, bisa diterapkan nih
tips and trick yang dikasih oleh Dokter Nita tadi, seperti satu adalah menjaga asupan air mineral ya dok ya selama waktu berbuka puasa sampai nanti waktunya sahur hingga imsak. Kemudian pemakaian pelembab yang tepat untuk wajah ataupun bagian tubuh lainnya. Kemudian pemakaian sunscreen ya dok ya. Nah bagaimana pemilihan sabun mandi yang tepat agar kulit tetap lembab gitu ya dok ya. Oke, jadi jangan takut untuk menjaga kesehatan kulit selama bulan puasa. Sampai jumpa lagi sahabat-sahabat KBP semua. Kalau sahabat-sahabat KBP mau konsultasi sama Dokter Nita bisa banget ya. Dokter Nita itu ada di Poli reguler hari Selasa dan hari Kamis dari jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian di Poli Katlea dok ya, dan juga di klinik itu dari jam, kalau untuk Selasa Kamis itu kalau untuk Selasa ya dok ya dari jam 11 sampai jam 1. Kemudian hari Kamis juga sama dari jam 11 sampai jam 1, dan hari Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Sama-sama, buat dokter, tips terima and trick yang kasih sangat banyak. berguna banget nih buat kita semua ya dok ya. Insyaallah. Baik kita yang remaja, udah ibu-ibu atau ya yang laki-laki juga bisa ya dok ya diterapkan agar bisa tetap sehat kulitnya selama bulan Ramadan. Oke, sampai jumpa lagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.